wabarakatuh. Halo sahabat akademia dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Edutainment. Pada kanal ini saya akan mengulas berbagai tips dan triks terkait dengan penelitian ilmiah, mulai dari skripsi, tesis hingga disertasi, serta akan mengulas berbagai tips dan trik teknik pengolahan data dengan bantuan software seperti SPSS, Epius, SEMAMOS, dan Smart PLS. Sahabat akademia, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana cara menentukan alat uji hipotesis dalam penelitian. Sahabat akademia, seperti yang sudah diketahui, pada penelitian kuantitatif, untuk menentukan alat uji hipotesis penelitian dan adanya alat uji hipotesis penelitian merupakan sesuatu yang harus ada. Karena dalam penelitian kuantitatif khususnya ya, ada yang namanya hipotesis, yang itu akan diuji pengaruhnya antara hubungan variabel X terhadap variabel Y atau hubungan variabel dependen terhadap variabel independen. Nah, di berbagai teknik pengolahan data itu bagaimana caranya kita menentukan alat ujinya, karena setiap bentuk dari kerangka model penelitian punya alat uji masing-masing, sehingga perlu dikaji bagaimana kita menentukannya agar lebih mudah dan lebih cepat kita menentukan mana yang layak untuk dijadikan alat uji penelitian pada penelitian yang nantinya sahabat akademia lakukan. Ya, alat uji hipotesis ini nantinya akan menjadi metode analisis data yang nantinya menjadikan penelitian teman-teman itu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dengan hasil penelitian ini terciptalah benang merah dari rumusan, tujuan hingga hipotesis. Karena tujuan dari metode analisis data dengan adanya penetapan alat uji hipotesis ini untuk menjawab rumusan, tujuan, serta hipotesis yang ada dalam penelitian sahabat akademia lakukan. Ya, lalu bagaimana cara menentukannya agar sesuai dengan kerangka model penelitian yang teman-teman pergunakan? Maka simak terus penjelasannya di video berikut ini. Oke, sahabat akademia, kita akan coba praktekkan. Saya akan coba menjelaskan dengan contoh dan agar lebih mudah bagaimana sih cara menentukan alat uji hipotesis atau menentukan metode analisis data yang benar. Jadi yang penting adalah perhatikan kerangka model penelitian yang teman-teman buat gitu ya. Apakah dia menggunakan regresi linear sederhana, berganda, path analysis, atau bahkan structural equation modeling atau disingkat SEM gitu ya. Nah, untuk regresi linear sederhana, dia hanya melihat satu pengaruh saja antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bisa dilihat di sini ada gambar satu kotak terhadap satu kotak yang lain, yang artinya hanya satu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi ada satu pengaruh saja tanpa ada pengaruh yang lain. Nah, itu sederhana. Jadi sederhana itu tidak lebih dari dua variabel independen. Variabel dependennya itu juga satu. Jadi satu ke satu gitu ya. Nah, misal sebagai contoh kita cari sebuah jurnal gitu ya yang langsung menggunakan variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya kita akan buka di biasa ya, situs yang memang paling banyak jurnalnya, Google Scholar. Kita buka, kita cari pengaruh yang mudah saja biar teman-teman juga memahami dengan mudah. Contohnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah ini ya, ini contohnya langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, karena kalau sudah dua seperti ini contohnya yang ada jurnalnya yang ini, pengaruh kepemimpinan dan teamwork terhadap kinerja karyawan sudah beda lagi nanti. Jadi begitu. Jadi ada satu variabel, misalnya di sini kita masukkan. Kalau teman-teman pakai variabel regresi sederhana misalnya ya, ini kita ganti dulu jadi hitam ya. Oke. Dan juga tadi ini contoh regresi sederhana.
Jadi bisa dilihat ya, pengaruhnya satu, yang dipengaruhi juga ada satu. Lalu bagaimana dengan yang lain misalnya? Jadi kerangkanya mempengaruhi model analisis yang akan digunakan. Kemudian regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda itu terdiri dari variabel independen yang lebih dari satu. Yang perlu dicatat adalah variabel independennya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Misal kita contohkan di sini, kita buat ya, kita sebelum kita lanjutkan pada regresi linear berganda, biasanya untuk regresi linear sederhana itu sudah sangat jarang sekali digunakan untuk penelitian riset ilmiah, baik itu skripsi, bahkan apalagi tesis maupun disertasi begitu ya. Untuk level skripsi saja sudah jarang, paling tidak level skripsi itu menggunakan regresi linear berganda. Itu sudah sangat minimal dalam penggunaan alat uji hipotesis, sehingga perlu diperhatikan ketika kita ingin melakukan penelitian khususnya kuantitatif, pastikan yang akan kita ajukan itu benar-benar layak untuk dilanjutkan. Karena kalau cuma satu variabel terhadap satu variabel itu sangat sulit sekali untuk diterima dan dilanjutkan penelitiannya. Nah, kita lanjutkan regresi linear berganda. Misalnya saya akan mencari terkait dengan beberapa variabel di sini ya. Di sini ada der gitu ya. Kemudian di sini ada NPF misalnya. Kemudian di sini ada car, dan di sini ada rwa. Nah, ini salah satu contoh regresi linear berganda. Jadi ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Misal kita cari ya, pengaruh der ya, der, terus NPF dan car terhadap rwa misalnya. Nah, ini ya, bahkan ini beda. Ada NPF, ada FDR gitu ya, ada car, ada BOPO terhadap rwa dengan NPF sebagai moderasi. Nah, ini ya, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan jurnal rujukan yang nanti teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, ini regresi linear berganda ya, begini gitu. Jadi mempengaruhi metode analisis itu tergantung kerangkanya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah path analysis atau analisis jalur. Contoh yang paling sederhana, misalnya kita buat sebuah judul pengaruh kepemimpinan, motivasi misalnya, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi serta dampaknya terhadap kinerja karyawan. Nah, ini salah satu contoh, misalnya dia pakai variabel path analysis, atau bisa kayak tadi contoh misal yang ketemu jurnal tadi ya. Nah, ini pengaruh car dan BOPO terhadap rwa dengan NPF sebagai variabel moderasi, bukan mediasi ya. Jadi moderasi hanya memodernisasi pengaruhnya dari variabel X terhadap Y. Jadi tidak ada pengaruh lain. Nah, kalau di sini itu perbedaannya ada dampak. Jadi kita melihat pengaruh kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen dulu. Setelah diketahui pengaruhnya, kemudian kita cari pengaruhnya komitmen tadi gitu ya terhadap kinerja. Nah, itu disebut dengan path analysis. Nah, bisa dilihat di gambar seperti inilah bentuk path analysis. Jadi tidak ada pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, tapi semuanya pengaruh tidak langsung yang dijembatani oleh komitmen organisasi. Itu bisa dipahami untuk path analysis, atau disebut juga dengan analisis jalur gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu structural equation modeling. Nah, ini lebih kompleks lagi permasalahannya ketika kita meneliti SEM gitu ya, dengan alat uji SEM. Nah, begini modelnya seperti teman-teman lihat di gambar ini.
Jadi ada 3 variabel independen, ada variabel tengahnya, variabel mediasi namanya, bukan moderasi atau penghubung, kemudian ada juga variabel dependennya gitu ya. Tapi kalau dalam SEM udah berubah, bukan independen lagi sebenarnya, tapi variabel endogen, variabel eksogen gitu ya. Ya, variabel eksogen yang dikenal dengan independen dan terhadap variabel endogen yang disebut dengan variabel dependen gitu di dalam regresi misalnya. Dan ada variabel mediasi di tengahnya. Nah, ini variabel ini itu dia pengaruhnya 2. Jadi ada pengaruh langsung ya, di mana variabel eksogen berpengaruh langsung terhadap variabel endogen, dan juga ada pengaruh tidak langsung yang mana pengaruh eksogen terhadap endogen itu dipengaruhi oleh variabel mediasi. Jadi penelitiannya dan hipotesisnya bisa berkembang jauh lebih luas lagi gitu ya. Penelitiannya jauh lebih luas lagi. Itu kita menggunakan SEM. Nah, bisa diperhatikan di contoh ya. Jadi ada pengaruh antara endogen ini, ada eksogen ini terhadap endogen yang ini ya. Misal contoh kita akan gunakan penelitian yang sama, misalnya seperti ini tadi ya. Hanya kalimatnya kita ganti, bisa aja gitu ya. Misalnya judulnya seperti ini. Pengaruh pemimpinan, motivasi, kepuasan kerja terhadap, kita ganti jadi terhadap kinerja karyawan ya, koma, dimediasi oleh komitmen organisasi. Nah, jadi ketemu ya, ada mediasi ya, dimediasi oleh mana tadi ya, ini dimediasi oleh komitmen organisasi ya. Jadi ada mediasinya di tengah antara penghubung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jadi bisa dipahami. Nah, setelah kita mendapatkan alat uji hipotesisnya, kita harus menentukan yang kedua selanjutnya adalah softwarenya. Jadi nggak sembarangan pemilihan software, karena kalau salah software kita mengujinya maka bisa berakibat fatal. Karena pengalaman kami di IDEA Konsultan pernah yang demikian, akhirnya ya ketika ujian dia dibantai oleh promotornya karena alat ujinya tidak sesuai dengan kerangka yang dia buat gitu ya. Kita sudah berusaha. Jadi kalau di IDEA itu misalnya kita akan mengusulkan ya. Jadi kalau di IDEA itu kita akan mengusulkan yang sesuai, yang memang layak untuk dilakukan uji, dan alat ujinya kita sesuaikan, aplikasinya pun kita sesuaikan. Jika ada permintaan klien berubah, maka kita akan jelaskan dulu. Kalau misalnya dengan penjelasan dia masih ngotot atau klien masih bertindak sesuai dengan keinginannya, ya kita tidak mau ngambil resiko banyak, ya kita serahkan resiko itu kepada klien. Jadi setidaknya ya, yang penting setidaknya bagi kami adalah kami sudah berusaha maksimal mensupport dan memberikan yang terbaik bagi klien. Kalau klien memiliki permintaan sendiri, ya kita juga kan tidak bisa berbuat banyak sebenarnya. Nah, dan untuk resiko nantinya misal ujian seperti apa, ya itu sudah resiko klien nanti di ujian ketika bertemu dengan promotor. Karena kami juga sudah menjelaskan bahwa ini yang harus digunakan dan ini yang tepat untuk digunakan gitu ya. Misal regresi sinus sederhana tidak usah muluk-muluk, kita menggunakan SPSS misalnya. Untuk regresi berganda ya, kita bisa menggunakan SPSS. Kalau misalnya kita hanya menggunakan data primer, ya lebih baik menggunakan SPSS saja lah. Tetapi kalau misalnya datanya data panel, tahunan, historis, sebaiknya memang EPIUS. Tapi walaupun bisa pakai SPSS, tapi tetap sebaiknya menggunakan minimal adalah EPIUS. Dan selanjutnya untuk pen analisis bisa kita menggunakan EPIUS ya. Bahkan SPSS juga bisa, tapi saya tidak menganjurkan SPSS. Paling tidak minimal EPIUS, kemudian Smart PLS atau bahkan SEM, tapi paling tidak EPIUS dan Smart PLS untuk pen analisis. Sedangkan untuk SEM sendiri itu minimal memang pakai Smart PLS, tapi saya lebih menganjurkan sebaiknya SEM itu menggunakan SEM AMOS, tidak menggunakan Smart PLS. Jadi itu alat uji yang bisa digunakan berupa software nantinya yang akan digunakan untuk melakukan uji hipotesis data.
Mungkin begitu bagaimana cara menentukan alat uji hipotesis serta softwarenya yang digunakan gitu ya. Dan jika masih bingung dan ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Sekian dulu, terima kasih. Oke, sahabat akademia, ikuti terus channel YouTube ini, pastinya akan banyak sekali tips dan trik yang perlu Anda ketahui dalam penulisan riset ilmiah. Dan untuk sahabat akademia yang membutuhkan layanan jasa mulai dari bimbingan skripsi, konsultasi tesis, dan asistensi disertasi, bisa klik official website kami di www.ideakonsultan.com atau di www.solusiresetonline.com, atau bisa langsung hubungi kontak person yang ada di halaman deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan jangan lupa di-share kepada sahabat akademia lainnya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan jika masih banyak pertanyaan terkait dengan seputar riset ilmiah, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.